Siakap kita lagi maintenance kayaknya ya. Kita nggak bisa buka siakap ya. Kelihatan, Miss. Suaranya terdengar jelas sudah teman-teman. Jelas, Miss. Jelas, Miss. Oke, soalnya di sini lagi hujan geledek dari habis zuhur tadi Mbak Putri. Jadi saya tadi minta tukeran sama Pak Afif. Saya kira kan mungkin sudah selesai ya. Ternyata belum. Jadi kalau ngikutin hujan kayaknya nggak tahu berhentinya kapan. Jadi kita kuliah aja nggak apa ya. Yang penting suara saya terdengar jelas. Iya, Miss. Iya, Miss. Terdengar nggak geledeknya? Oh, enggak terdengar kok, Enggak, Miss. Miss. Kedengeran ya? Di sini benar benar. Aduh, dari kemarin pun habis zuhur sudah hujan. Berhenti jam 8 malam baru berhenti hujannya. Kemarin pun saya ngajar, ya itu tadi sinyalnya muncul dan tenggelam. Mungkin kita mulai saja kali ya. Nanti yang lain biar bisa eh, segera untuk masuk. Lalu 12, 11. Kita mulai, oke? Oke, Miss. Oke ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. How's life? Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah sehat, Miss. Miss Evi sehat. Alhamdulillah, Ya, Miss. Alhamdulillah saya juga sehat. Cuman memang kebetulan saya lagi tidak di Pemalang. Minggu lalu saya di Pemalang. Rencananya sih mau bablas sampai minggu ini, tapi qadarullah bapak mertua saya sakit di Opnam baru pulang hari ini setelah 5 hari di rumah sakit. Jadi saya memutuskan buat pulang ke Solo hari Sabtu kemarin. Tadinya mau sekalian karena hari ini ada acara, memang ada acara apa namanya semacam pelatihan untuk akreditasi, termasuk akreditasi psikologi sama tes. Jadi tadinya mau sekalian untuk hari ini hadir gitu, tapi kebetulan saya nggak bisa hadir. Oke, Alhamdulillahirrahmanirrahim ya teman-teman, kita semua bisa melaksanakan pertemuan conduct our meeting, second meeting ya ini ya, yang kedua ya, dengan Iya, tanpa Miss. satu masalah apapun. Alhamdulillah semuanya sehat, saya juga sehat. Okay, the last meeting I was told you that we will learn about reading skill and writing in this semester because the last meeting atau the last semester we have learn about grammatical, terus kemudian kita belajar terkait dengan tenses dan lain sebagainya. So in this semester I try to focus on writing and reading skill saja. Jadi nanti kemarin sudah saya sampaikan minggu lalu bahwa
nanti teman-teman akan saya berikan tugas terkait dengan reading ya, yang mana teman-teman nanti diminta untuk mempresentasikan sebuah bacaan yang berkaitan related to your major atau berkaitan dengan mental health, isu-isu mental health dan lain sebagainya karena banyak sekali ya. Jadi silakan saja nanti mengambil artikel atau bacaan apapun itu, terus kemudian dipresentasikan di eh, di kelas begitu. Tapi sebelumnya memang saya memberikan eh, apa namanya wawasan atau pengetahuan terlebih dahulu terkait apa sih yang dimaksud dengan reading. Makanya di sini saya tuliskan judulnya adalah reading skill, purpose, and types of reading. Nanti apa namanya untuk tugas teman-teman mungkin sedikit banyak ada kaitannya dengan ini, tapi mungkin lebih fokus ke apa namanya tema-temanya saja begitu ya. Oke, eh, oke. Ada tiga hal atau three part ya in this meeting that I wanna explain to you. The first is definition of reading. Apa sih reading? Kalau bahasa Indonesia mungkin teman-teman udah sering tahu ya reading itu apa, tapi mungkin juga tidak terlalu mendalam gitu. Sampai ke purpose of reading, types of reading itu ada apa saja, terus kemudian misalnya teman-teman membaca artikel terkait mental health itu termasuk ke dalam reading ke bagian mana, tipenya dan sebagainya. Ya, nanti kita akan bahas di sini. Oke, definition of reading. The first is reading is one the language skills and one of the gateways getting worldly knowledge. Jadi reading itu salah satu skill dalam bahasa Inggris ya. Exactly. Dalam bahasa Inggris itu kita punya 4 skill: reading, writing, terus kemudian speaking ya, eh, dan apalagi satu lagi. Nah, itu ada 4 skill. Nah, reading ini adalah salah satu skill dalam mempelajari bahasa. Oke, yang kedua adalah reading is a good source of self-education, ya. And then reading trains our mind and broadens our outlook. Jadi ketika kita berbicara terkait reading itu kita akan berbicara terkait mind atau apa ya. Jadi dengan membaca itu kita bisa eh, memahami atau get more information about the text misalnya seperti itu. Atau kita bisa memiliki cara berpikir yang baik misalnya seperti itu ya. Jadi sebenarnya reading dan writing itu adalah satu kesatuan. Teman-teman bisa perhatikan orang-orang yang pinter atau memiliki habit membaca yang baik atau literasinya baik, itu biasanya mereka pintar nulis. Karena secara secara apa namanya pemahaman begitu ya, reading ini membawa
Halo. Halo Madam. Halo, Miss. Oke, sorry. Tiba-tiba mati lampu. Seperti prediksi saya. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman. Maaf ya. Ini sudah. Oke nih. Udah. Saya coba masuk lagi. Wait, wait. Hmm. Tadi sampai mana teman-teman ya? Definisi, Miss. Oke. Oke ya. Kita lanjutkan teman-teman ya. Aduh, Masya Allah. Lika-liku perjalanan hidup. Oke, next. eh Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar, Miss. Jelas, Oke, Miss. oke. Kita lanjutkan. Reading are specific abilities which enable a reader to. Yang pertama adalah to read the written form as meaningful language. Jadi apa sih fungsi misalnya dari reading itu sendiri ya? Jadi untuk membaca bacaan dan terus kemudian memberikan sebuah sebuah arti ya, pemahaman terhadap teman-teman. Terus kemudian to read anything written, independence, comprehension, and fluency, and to mentally interact with the message. Jadi eh, apapun yang berkaitan dengan teks ya, kemudian teman-teman bisa baca itu dengan mandiri, begitu kemudian memiliki atau memberikan pemahaman yang comprehension atau komprehensif, begitu ya, berkesinambungan, fluency ya, dan adanya kalau misalnya teman-teman mungkin pernah membaca sebuah apa ya bacaan yang terus kemudian relate gitu ya dengan apa yang teman-teman baca itu biasanya eh apa namanya yang dimaksud dengan interact with the message gitu ya. Jadi ada apa ya ada keter ketersambungan begitu ya. Nah, itu terkait dengan reading dan fungsinya. Ini lagi the purpose of reading. The first, okay. The first, a person may read to gain information or variety exciting knowledge for enjoyment or to enhance knowledge of language. Jadi, purpose dari reading itu sebenarnya banyak, termasuk adalah untuk enjoyment. Enjoyment itu untuk apa ya teman-teman? Untuk happy ya, for fun aja gitu. Misalnya kayak teman-teman suka baca bacaan yang seperti novel, misalnya seperti itu, terus kemudian komik seperti itu ya itu kan untuk enjoyment saja ya untuk hiburan. Nah mungkin untuk apa namanya exciting knowledge untuk get more information, gain information untuk mendapatkan informasi begitu itu biasanya yang bacaannya mulai berat ya misalnya contoh membaca artikel, membaca hasil survei, terus kemudian membaca apa namanya jurnal seperti itu ya. Eh, Terus kemudian yang kedua adalah reading helps the individual to know the political, social, and economic and cultural problems. Gitu ya, dengan membaca kita sering banget ya dapat informasi terkait dengan keadaan saat ini. Misalnya dengan membaca berita baru-baru ini, kita mengetahui bahwa ternyata eh, apa ya, banyak sekali kejahatan-kejahatan politik, misalnya seperti itu ya mungkin yang sebenarnya kita juga sudah muak dengan, kalau saya pribadi sudah muak dengan apapun itu, terus kemudian baca berita tuh isinya semua seperti itu. Misalnya Pertamax ternyata isinya Pertalite yang dioplos dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman dengar ya berita itu ya. Ya, ya Miss. Terus kemudian jatuhnya kayak selama ini kita ngisi Pertamax, oh ternyata sama saja misalnya seperti itu dan lain sebagainya. Terus belum lagi berita-berita yang lain misalnya seperti itu ya tentang sosial, tentang ekonomi dan lain-lain. Pokoknya reading itu membantu kita untuk mengetahui itu. Terus kemudian kalau misalnya teman-teman dirasa sudah ada di titik yang kok jenuh ya misalnya baca berita, tapi kemudian mendistrak kita untuk apa ya gitu saya biasanya langsung eh, tidak buka sosial media entah itu IG atau
tweet dan lain sebagainya. Karena memang isinya tuh kayak bikin mood berantakan kan seperti itu. Nah, itu biasanya anak psikologi lebih paham tuh gimana harus menyikapinya ya. Terus kemudian reading affect our attitudes, belief, standards, morals, judgment, and general behavior. Jadi reading itu bisa mempengaruhi attitude seseorang, terus apa namanya kepercayaan seseorang gitu. Tergantung nanti kemudian bacaan apa yang dibaca gitu. Teman-teman mesti pernah membaca misalnya sebuah buku atau sebuah apa namanya bacaan yang kemudian menjadikan teman-teman apa ya me, bukan ya mengiyakan ya ternyata oh ternyata betul ya seperti ini misalnya seperti itu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan reading eh, affect our attitudes atau beliefs dan standar dan sebagainya. Nah, eh, apa namanya? Itulah kenapa pentingnya seseorang untuk bisa menulis yang kaitannya mungkin mereka harus harus bisa apa namanya? Punya literasi yang baik atau habit membaca yang baik. Karena dengan tulisan itu kita bisa mempengaruhi seseorang, bisa mempengaruhi apa yang kita pikirkan ya sebagai manusia. Misalnya kita punya gagasan nih, teman-teman, punya gagasan seperti ini. Gimana caranya orang lain itu bisa mengerti apa yang kita gagaskan gitu ya dengan cara apa? Dengan cara menulis begitu. Nah, untuk bisa menulis itu memang kita harus pintar atau bukan pintar, kita harus punya habit membaca yang baik. Apalagi teman-teman posisinya sebagai mahasiswa ya yang notabene memang idealnya memang harus banyak baca gitu entah itu baca buku entah itu baca artikel baca jurnal ya umumnya seperti itu jadi idealnya memang sebagai mahasiswa memang harus lebih banyak baca ketimbang teman-teman tidak menjadi mahasiswa misalnya seperti itu. Eh, karena itu akan sangat mempengaruhi apa namanya pemahaman teman-teman. Kalau misalnya hanya mengandalkan explanation dari dosennya begitu, apalagi teman-teman yang notabene mungkin anak psikologi gitu ya, jadi memang harus banyak explore, harus banyak baca. Saya rasa teman-teman juga sudah ada nih beberapa kayaknya teman-teman psikologi yang sudah mulai buat-buat kayak quotes begitu ya. Ada Pak Vicky mungkin yang saya sering lihat di postingannya Madam Arina sama Mbak Lika. Terus juga kan kita juga nggak mungkin bisa membuat hal seperti itu kalau kita juga tidak banyak baca. Nah itu ya salah satu contohnya. Ada Pak Fikri di kelas ini ya? Atau bukan? Nggak ada, Madam. Nggak ada. Oh di kelas atas, Iya, semester atas. Bareng sama Pak Basuki berarti? iya. Sama Pak Basuki sama Kak Fadila. Oke. Jadi ini ada tingkatnya ya. Saya kira di kelas ini. Oke. Oh iya betul nih. Semester lalu juga saya ngajar mereka 1 tahun yang lalu deh. Berarti oke. Misalnya seperti itu teman-teman. And then, oke. The purpose of reading, the pertama itu adalah reading to search for simple information. Misalnya teman-teman mau mencari apa ya, simple-simple information saja di Google kan misalnya mencari apa, search dan sebagainya. Reading to skim ya, skim itu skimming. Skimming itu membaca cepat. Jadi kayak cuman pengen tahu aja sebenarnya dia ini bacaan tentang apa sih misalnya kayak gitu. Misalnya tentang isu mental health itu kan juga banyak. Misal tidak dikasih judul ya bacaannya, tapi teman-teman pengen tahu nih sebenarnya tentang apa sih skim aja bacanya. Kemudian kalau misalnya dalam English sendiri, misalnya teman-teman belajar reading comprehension gitu ya, itu kan ada banyak sekali pertanyaan yang bacaannya tuh mungkin ada 4 paragraf, 5 paragraf. Nah itu nggak mungkin teman-teman baca satu dari atas sampai ke bawah gitu untuk mencari misalnya main idenya misalnya seperti itu. Nah, baca skim aja. Oh, ini nyeritain apa sih yang dia mau sampaikan ke kita sebagai readers gitu, misalnya seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan reading to skim. Terus kemudian reading to learn from text. Ya, ini misalnya contoh mungkin membaca rumus dan sebagainya. Tapi memang dia tidak bisa di skim ya, tidak bisa baca cepat. Jadi memang betul-betul learn from text. Kemudian reading to write, reading to critic text and reading for general comprehension. Jadi ada membaca itu untuk mengkritik. Nah, biasanya ini adalah bacaan-bacaan yang pro dan kontra ya. Misalnya teman-teman diminta untuk mengkritisi sebuah bacaan. Ya, bacaan itu pasti punya gagasan teman-teman. Teks itu pasti punya gagasan. Sebenarnya writernya itu mau memberikan gagasan apa, mau menggiring gagasan
dia yang seperti apa kepada readersnya gitu. Nah, itu juga kita bisa kritik. Misalnya, oh saya tidak sepakat dengan tulisan ini karena menurut saya bla 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 bla. Mulai seperti itu. Itu ya. Kemudian, oke. Ini adalah types of reading. Yang pertama dari reading for pleasure. Pleasure itu kayak tadi untuk Jerman, untuk apa namanya, eh apa ya namanya, hiburan dan sebagainya. Terus yang kemudian, yang kedua adalah reading for getting information. Terus selanjutnya, nah ini the main ways of type of reading as follows. The first is ada loud reading atau reading aloud. Kalau bisa kita apa namanya, kenal gitu ya, adalah reading aloud atau membaca dengan bersuara, dengan mengeluarkan suara. Contohnya misalnya nih ya, ini adalah definisinya. This is also known as oral or loud reading. It enables the readers to read with correct pronunciation ya. Jadi fungsinya salah satunya adalah untuk apa namanya, ketika kita membaca itu pasti kita tahu ya pronunciation-nya seperti apa. Ketika itu misalnya salah atau kurang pas, itu kita tahu juga gitu. Oh, ternyata reading aloud itu bisa membuat kita membantu membantu kita ya untuk bisa apa nih, conduct pronunciation yang baik atau correct pronunciation, articulation, terus kemudian intonation, stress di sini bukan stres di sini bukan stres yang dimaksud dengan isu psikologi ya teman-teman. Stres di sini adalah penekanan. Jadi dalam bahasa Inggris itu, for your information ya, dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya istilah stres. Stres di sini itu penekanan. Jadi biasanya di atas, kalau di kamus teman-teman bisa lihat itu di atas apa namanya tulisannya itu biasanya ada skripnya, di mana misalnya dia harus dibaca atau dipronunciationkan dengan ditekan misalnya, atau kayak dalam bahasa Arab mungkin tasjid gitu gitu ya. Nah itu ya, tasjid. Jadi ada penekanan di sana. Terus kemudian ada rhythm atau ritme. Gitu ya, jadi reading aloud itu bisa membuat kita atau membantu kita untuk memiliki misalnya pronunciation yang baik, articulation yang jelas, begitu ya, clear articulation, terus intonation yang sesuai, gitu ya. Itu apa namanya terkait dengan reading aloud. Kemudian, oke, the advantages of loud reading atau reading aloud. Ini yang pertama tuh help to know the correct pronunciation and method of reading yang tadi saya jelaskan. Develop of skill of speech. Jadi apa namanya, memberikan apa namanya, hmm, skill dari berbicara seperti itu ya. It's help in eradicating the mistakes related to pronunciation seperti yang tadi saya jelaskan. It trains the sensory organs such as eyes, ear, mouth because in reading aloud they work in coordination. Jadi apa namanya, bisa ini ya, apa namanya, mengkoordinasikan antara organ-organ tubuh seperti mata, telinga, dan sebagainya, mulut. Itu yang dimaksud dengan reading loud atau loud, loud, loud reading. Oke. Next adalah silent. Kalau tadi reading dengan bersuara, kalau ini adalah reading dengan silent. Bukan silent treatment ya teman-teman, tapi silent reading. Silent reading is considered to be the best kind of reading as the mind is fully engaged in this action, in this act. Ya. Jadi kalau teman-teman ingin membaca sesuatu yang mungkin teman-teman ingin memiliki pemahaman yang deep, secara deep, ini adalah metode yang paling pas untuk bisa memahami apa dari teks tersebut, gitu ya. Menurut beberapa ahli, ini mengatakan bahwa silent reading itu menjadi salah satu best kind of reading untuk bisa memahami sesuatu lebih dalam lagi ketimbang kita misalnya reading dengan cara yang suara yang keras gitu seperti itu. Karena dalam silent reading ini teman-teman bisa lebih
lebih terbawa begitu ya secara suasananya dan sebagainya, mungkin lebih tidak berisik sehingga bisa mendapatkan informasi yang sesuai dengan apa yang diinginkan. It's enable the readers the first to read silently without making any kinds of sound, not moving even the leaves, so that order are not dis. Jadi di sini silent ya, tidak ada pergerakan apapun, tidak mengeluarkan suara apapun, sehingga mungkin lebih tenang dan bisa meresapi apa yang dibaca, kemudian mendapatkan informasi sesuai dengan yang diharapkan seperti itu. Terus kemudian to read speedily, ya, easily and fluently. Ya, jadi bisa baca lebih cepat lagi gitu ya. Terus kemudian to comprehend, memiliki pemahaman yang komprehensif, understanding things, idea or meaning ya. Memiliki pemahaman, idea atau meaning secara komprehensif atau berkesinambungan. Terus kemudian to expand the reading vocabulary, mungkin bisa mendapatkan apa namanya vocabulary baru yang mungkin sebelumnya teman-teman tidak 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 ada ya, tidak punya begitu. Apalagi dalam bahasa Inggris misalnya. Misalnya teman-teman membaca sebuah bacaan artikel yang berbau bahasa Inggris tapi isinya tentang mental health dan tidak semua apa namanya words yang ada di sana itu teman-teman bisa pahami misalnya seperti itu. Kemudian teman-teman bisa dapatkan itu di reading ini begitu ya. Terus kemudian oke, the advantages of silent reading. The first is silent reading is quick way of reading is save time and energy. Jadi teman-teman bisa mungkin tidak mengeluarkan suara, jadi tidak haus dan sebagainya, bisa save energi gitu ya. It is an interesting ways of reading. Jadi cara yang menarik dalam membaca. Silent reading is of great value in para practical life gitu ya. Kalau coba teman-teman bayangkan, teman-teman misalnya hobi banget membaca. Kemudian eh, kebetulan memang teman-teman lagi bersama teman-teman yang lain misalnya ya, lagi sama teman terus kemudian membaca tapi membacanya dengan keras kan membuat orang lain tidak nyaman dan sebagainya gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan practical life. Oke, next. Nah, ada intensive reading, reading shorter text misalnya to extract specific information. It is an accuracy activity improving reading for details. Biasanya intensive reading ini berkaitan misalnya dengan membaca tabel, terus membaca diagram atau yang notabene dia itu harus merumus gitu seperti itu ya. Kayak misal teman-teman belajar bahasa Inggris itu kan juga ada beberapa rumus yang harus atau pola ya, pola yang harus dipahami misalnya terkait tentang tenses itu kan ada pola-polanya, ada 16 rumus, kemudian harus di terus kemudian berbeda-beda harus dipahami satu-satu bisa seperti itu. Itu namanya itu termasuk ke dalam reading intensif ya, to make a detailed study of words, phrase, words or the expression, terus to comprehend the text ya. Kemudian to improve and comment over English with expanding vocabulary. Di sini juga bisa menambah banyak vocabulary. And then, advantages of intensive reading ya, improves the power of expression. Kemudian it develops the skill of questioning and answering. It helps to look into detail of the text to find newer meaning. Itu yang dimaksud dengan intensive reading. Jadi intensif, ada ekstensif ya teman-teman ya. Nah itu dua hal yang berbeda. Makanya saya di sini jelaskan. And then yang terakhir adalah extensive reading. Nah ini ekstensifnya. Extensive reading is also known as rapid reading or independent reading. Jadi kalau teman-teman mau baca sesuatu yang mungkin bisa diulang-ulang begitu ya. Nah, bentuk readingnya seperti apa sih? Nah, ini ya, to read silent and quickly. Terus kalau misalnya kita baca silent kita bisa baca berulang-ulang juga gitu ya, lebih nyaman untuk dibaca berulang-ulang atau rapid. Terus kemudian to develop the habit of self-study untuk meningkatkan apa namanya habit kebiasaan belajar
belajar sendiri misalnya seperti itu ya. Terus kemudian to develop the power of concentration. Jadi lebih meningkatkan konsentrasi dibandingkan dengan yang tadi intensive reading. Nah, itu juga apa namanya? Termasuk kayak misalnya contoh kita membaca yang for enjoyment atau for apa namanya hiburan, entertainment ya, gitu itu nanti masuknya ke intensive reading gitu. Kemudian eh, ya, the advantages of extensive reading, the first is have within the vocabulary, ya, bisa mendapatkan banyak vocabulary lain. It keeps the reader active and busy, encourage library reading, and in apa nih? Cultivates the habit of self-study. Nah, ini ya, jadi extensive reading ini bisa memberikan teman-teman, ya sebenarnya semua reading pun bisa sih sebenarnya bisa memberikan teman-teman wawasan atau extend vocabulary gitu ya. Semuanya juga bisa. Misalnya teman-teman silent reading pun saya rasa masih bisa untuk untuk mengetahui, oh saya nggak tahu nih vocabulary ini apa ya artinya, misalnya seperti itu. Apalagi dalam bahasa Inggris. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, and then yang terakhir ini saya ada contoh. Nah, ini adalah contoh dari teks bacaan ya. Nah, di sini tuh saya cantumkan itu emang dari Harvard Medical Publishing. Jadi mereka tuh punya website terkait dengan kesehatan ya, entah itu kesehatan secara umum ataupun misalnya kesehatan mental. Nah, di sana saya cari ternyata banyak sekali bacaan-bacaan terkait dengan kesehatan mental. Yang memang mungkin lebih cocoknya teman-teman yang baca gitu ya, karena memang teman-teman adalah anak Islamic Psychology gitu. Terus kemudian di sana ada judul, subjudul itu terkait dengan how to recognize the sign of mental health issue. Jadi bagaimana untuk mengenali tanda-tanda ya, sign dari mental health gitu. Nah, kemudian di bawahnya itu masih banyak sekali bacaan-bacaan terkait isu-isu mental health, misalnya ada depression, terus kemudian ada stres dan lain sebagainya seperti itu. Nah, yang saya maksud nanti tugasnya teman-teman itu seperti itu. Jadi mungkin bisa cari bacaan-bacaan, terus kemudian teman-teman bisa presentasikan, tapi mungkin lebih ke paper ya, lebih ke paper, tapi yang berkaitan dengan mental health issue lebih ke paper atau lebih ke artikel atau lebih ke jurnal gitu. Yang kemudian di sana nanti ada tujuannya, tujuan penelitiannya, terus kemudian ada hasil penelitiannya, terus metode penelitian yang mereka gunakan seperti apa. Alih-alih memang dengan seperti itu teman-teman bisa tahu, oh ternyata kalau misalnya apa namanya meneliti misalnya gitu ya, meneliti sebuah penelitian terkait dengan mental health atau isu-isu mental health kebanyakan menggunakan metode seperti apa sih? Nah, itu teman-teman bisa belajar dari eh, tugas ini juga gitu. Selain belajar bahasa Inggris, tapi bisa belajar ke metodologi penelitian terkait dengan apa namanya Islamic psychology kayak seperti itu. Oke. Teman-teman bisa lihat ya, atau mungkin ada salah satu yang mau baca. Atau saya tunjuk nih ya, siapa ya? Mas Gozali, Ya, ada nggak madam. Mas Gozali? Iya, Miss. Ya, boleh dibaca Mas Ghazali. Bahasa Inggris saya emang terlalu bagus, Miss. It's okay, it's okay, it's okay. Never mind. Tenangkan Ya, dirimu. coba ya, Miss. Kita belajar itu kan memang dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu Tapi menjadi kan ada tahu. yang lebih Jadi, jago-jago di sini, Miss. ayo siapa coba? Ayo Mas Ghazali nggak apa-apa. Nanti yang lain, Mas Ghazali merekomendasikan siapa yang baca? Nanti orangnya dendam. Ayo, it's okay Mas Ghazali. Just try. Saya aja, Miss. Ya. 2023 study showed that about 50% of people will develop at least one mental disorder by age 75. Older adults are vulnerable to mental disorder because they are exposed
caused to many life-changing and traumatic events like health issues, the death of loved ones, and physical limitations. Among men, the most common disorder were depression, phobias, and alcohol use disorder. Identifying the signs and symptoms of this disorder can help men seek proper medical treatment. Oke. Bisa mengerti apa yang dimaksud dengan bacaan ini? Sedikit, Miss. Apa tuh? Jadi di tahun 2023 Mm-mm. membuktikan study showed bahwa Ah. 50% dari orang-orang itu Mm-mm. berusaha untuk Mm-mm. paling nggak melawan mental disorder dari usia Mm-mm. 75. Older adult or vulnerable to mental disorder, orang tua ya, Mm-mm. Mm-mm. vulnerable itu apa, Miss? Sebentar. To mental Apa ya? disorder. Kayaknya menjaga ya? Bukan. 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 Sebentar. Oh, lanjut aja dulu. Lupa saya. Vulnerable. Untuk di parah mentalnya yang parah karena Mm-mm. mereka itu mengekspos terlalu banyak kehidupan life change, perubahan yang banyak gitu ya, Mm-mm. Mm-mm. dan traumatik seperti kesehatan isu ya, Mm-mm. the death of loved ones, Kemudian salah satunya cinta ya. Ya kan, Miss? Kematian orang yang ya. dicintai. Kematian orang yang dicintai. Kematian ya, betul. Kematian orang yang dicintai. Mm-mm. Dan satunya fisik yang terbatas ya. Ya. Terus? Dan kebanyakan the most common disorder itu karena depresi, fobia, dan menggunakan alkohol yang Mm-mm. berlebih. Identify the signs Oke. and terima kasih. Halo. Ya, Miss. Oke. Bentar. Sudah? Sudah, Miss. Itu pinter. Masih banyak yang lebih jauh, Miss. Saya mah apalah saya, Miss. Enggak, sebenarnya teman-teman tuh bisa. Cuma memang saya tuh nggak tahu ya. Saya tuh juga pengen meneliti nih terkait ini. Sebenarnya apa yang membuat teman-teman tuh kurang pede? Sebenarnya Bacanya beda, Miss. Tulisannya sama cara bacanya beda banget.
food. Kumaha Halo tuh? teman-teman. Miss. Ya, sorry ya. Mati lampu untuk yang kedua kalinya. Oke, tadi sampai mana Mas Gojali? Sebentar. Ini saya pakai. Miss Evi mau kritik. Nah, ini ya. Kenapa? Kenapa Mas Gojali? Tadi Miss Evi katanya mau mengkritik teman-teman. Bukan mengkritik, meneliti. Oh, Bukan mengkritik, tenang. Bukan eh, mengkritik, tapi meneliti. Sebenarnya teman-teman tuh, kalau misal, karena kami udah belajar bahasa Inggris dari SD ya. Dari SD, SMP, SMA juga ada, kemudian kuliah juga masih dapat MKDU, yaitu bahasa Inggris. Cuma saya tuh masih heran juga kan, kenapa ketika orang untuk misalnya membaca tulisan teks bahasa Inggris atau eh, speaking atau speak in English, dan sebagainya, eh, tidak keluar PD-nya gitu. Dan itu almost mahasiswa yang saya temui entah apa gitu ya, entah kenapa gitu, mesti saya kayaknya nggak bisa deh Miss gitu. Tapi ketika dicoba bisa tadi. Mas Gozali, bisa salah Miss banyak. it's okay. Yang penting mungkin karena memang ini ya eh, bahasa Inggris itu kan memang terkenal dengan itu tulisannya apa, bacanya apa gitu ya. Iya Miss, oke. Vulnerable, vulnerable itu apa? Rentan. Mudah, rentan. Oh, iya, iya mungkin Mudah rentan kena. ya. Iya betul-betul rentan. Rentan terkena ya mental disorder. Nah ini terkait dengan mental health teman-teman bacaan ini. Kemudian bawahnya ada lagi nih, depression. Oke. Siapa yang mau baca? Karena ini tema besar kita adalah reading, jadi saya meminta teman-teman untuk mencoba try to read this text. Mbak Dewi mungkin atau Mbak Putri atau Mbak Zauza. Saya aja Miss. Kenapa? Saya coba. Kamu mau Mas Gajari lagi? Boleh. Boleh. Silakan, silakan. Depression. The depressed man may gain or lose weight, eat more or less than usual, have difficult Heeh. concentrating, and have trouble sleeping or sleep more than usual. He Oke. also may battle fatigue and low energy, so even small tasks may appear impossible to manage. Mm-mm. Other symptoms Mm-mm. of depression include one or more of the following. Mm-mm. First, of present sad or empty mood. Second, lost enjoyment in favorite activity. Feeling of Mm-mm. hopelessness or pessimism. Feeling of worthlessness and guilt about a specific life expressions or in general. Increased boredom and apathy, trouble can Oke, halo. Maaf, Miss, tadi habis dari kamar mandi. Oke. Apa Mbak Dewi? Mana nih yang Boleh baca? coba nggak, Miss? Boleh, boleh, Miss. Ya, tadi sudah dibaca Mas Gojali. Mbak Dewi mau baca lagi? Nanti kita artikan. Kita coba baca aja semua, nggak apa-apa baca, boleh. Oh, boleh, boleh, Miss. Depression, depressed man may gain or lose weight, eat more or less than usual, have difficulty concentration,
and have trouble sleeping or sleep more than usual. He also may battle fatigue and low energy, so even small tasks may appear impossible to manage. Other symptoms of depression include one or more of the following: uh, presence, sad or empty mood, loss of enjoyment in favorite activities, feelings of helplessness and pessimism, feelings of worthlessness and guilt about a specific life experience or in general. Increase boredom, boredom and apathy, trouble Mm-mm. concentration or making decision, Mm-mm. restlessness or irritability. Irritability. Oke. Oke, Mbak Dewi, Mas Gajali, thank you so much for reading this text. Bacanya apa? Bor boredom. Boredom ya, betul ya, boredom. Oke. Ada lagi yang mau baca? Saya mau Mbak Putri deh, coba Mbak Putri baca Mbak Putri. Oke, saya Miss. Ya, oke. Boleh. Depression. A depressed man might gain or lose weight, eat more or less than usual, have difficult concentrating, and have trouble sleeping or sleep more than usual. He also might battle fat itu bacanya apa Miss? Fatigue, Battle fatigue. fatigue and low energy. So Energi. even Ya. small tasks may appear impossible to manage. Other symptoms of depression include one or more of the following: persistent sad or empty, empty mood, loss of enjoyment in favorite activities, feelings of hopelessness or pessimism, feelings of worthlessness and guilt about a specific life experience or in general, increased boredom and apathy, trouble concentrating or making decisions, restlessness or irritability. Maaf ya, Miss. Kurang sempurna banget. Oke, bisa ya, teman-teman ya. Coba kita artikan yuk, bareng-bareng. Siapa yang mau coba try to translate this text? Kayak tadi Mas Gojali itu udah lumayan banyak kosakatanya. Coba, Ini Miss. kayaknya lebih mudah. Oke, boleh Mbak Devi. Seorang laki-laki yang sedang mengalami depresi kemungkinan akan menaikkan Heeh. atau menurunkan berat badannya. Bisa apa nih? Makan berlebih atau kurang kurang dari biasanya. Dan hal Mm-mm. itu menyebabkan kesulitan dalam berkonsentrasi dan memiliki masalah dalam eh, tidur atau tidur yang terlalu berlebihan dari biasanya. Dia juga Mm-mm. kemungkinan akan mengalami sakit kepala, ya, sakit kepala Fatigue dan itu kelelahan. Mm-mm. kelelahan. Dia Mm-mm. dia juga akan mengalami kelelahan dan kekurangan energi, sehingga Mm-mm. ketika oh ketika dia Meskipun mendapatkan perintah, meskipun dia heeh, mendapatkan perintah ya Mas atau instruksi, sedikit ya instruksi, melakukan hal-hal kecil gitu ya. Meskipun hal-hal dia hanya kecil, melakukan hal-hal kecil ya. hal kecil yang eh, tidak bisa untuk tidak memungkinkan untuk di manage. Mm-mm. Mm-mm. Eh, symptoms lainnya dari depresi Depression. termasuk Mm-mm. termasuk dari salah satu atau lebih sebagai berikut. Simptom yang resisten, resisten itu Apa? Resisten perasaan, itu apa?
perasaan sedih gitu. Persisten tuh kayak berlebihan ya, kayak misalnya sedih, sedih berlebih, bahagia, bahagia berlebih gitu. Oke, oke. Persisten atau kalau diartikan sendiri sih gigi, tapi di konteks ini mungkin yang dimaksud adalah berlebihan itu. Baik, Miss. Berarti sedih yang berlebihan atau merasa kosong, moodnya merasa kosong. Kemudian Mm-mm, tidak bisa menikmati hal-hal yang dia sukai atau aktivitas yang dia sukai seperti mm-mm, biasanya. mm-mm. Perasaan yang hilang harapan atau pesimis, perasaan tidak berguna ya, Miss ya, worthlessness. Tidak berguna dan guilt itu kayak canggung nggak canggung nggak sih Miss? Canggung atau gelisah ya Miss, Mm-mm, mm-mm. gelisah tentang terkhususnya dalam menjalani kehidupan secara umum. Ya, guilt itu merasa bersalah. Oh, Ya, merasa jadi merasa bersalah bersalah dalam dalam apa namanya? menjalani eh kehidupan gitu Mungkin Miss. dalam ya, kehidupan sehari-harinya, in general life lah. Oke, kemudian bisa meningkatkan boredom boredom dan apati nih Miss, nggak tahu Miss. Boredom itu kayak em, itu kata lain dari bosan ya. Jadi Inggris itu kan meningkatkan ya kebosanan. Jadi Meningkatkan bored itu dari bahasa bored ya, tapi dia jatuhnya jadi noun gitu, kebosanan. meningkatkan kebosanan dan ketidaktertarikan ya Miss, apati. Iya, apa namanya kebosanan terus apati itu apatis. Apatis, menarik diri gitu ya Miss. Iya, apatis ya. Tahu ya apatis ya. Ya, jadi Ya, Miss. nggak tidak peduli, rasa tidak peduli seperti itu. Kemudian Kemudian trouble, memiliki masalah dengan konsentrasi atau membuat suatu keputusan, eh, kekurangan istirahat atau irritability itu apa, Mas? gimana? Eh, kurang apa? Kurang tidur atau kurang tidur, kurang restlessness itu kurang Iya, istirahat ya, Miss? Kurangan. Atau misalnya irritability itu apa, Miss? gelisah ya. Oh, gelisah atau Restlessness itu gelisah. Irritability itu irritable apa ya? Bahasa psikologinya apa? Irritability. Ira- Mudah Moody, tersinggung mungkin, irritability Miss. juga. Tapi apa ya? Apa maknanya? Gelisah tapi gelisah ya. oh, Oke. oke oke oke, Miss. Dapat berapa banyak kosakata teman-teman? Banyak banget. Banyak ya. Jadi nanti harapannya nanti kan teman-teman akan mempresentasikan hal-hal seperti ini nih. Jadi nanti di list kosakata yang mungkin bisa nambah ya untuk menambah kosakata teman-teman. Apalagi memang kaitannya dengan jurusan teman-teman ya, psikologi Islam gitu. Oke, oke. Ada yang mau coba lagi baca? Mungkin pengen latihan, Miss. Kalau saya baca bahasa Inggris tuh kayak gimana sih sound keluarnya gitu ya, keluar soundnya itu seperti apa misalnya kayak gitu. Lalu teman-teman harus banyak penasaran tuh. Kayak saya misalnya contoh menemukan, aduh, internetnya nggak stabil lagi. Dengar jelas ya? Oke, Miss. kita menemukan satu kosakata yang saya belum tahu nih cara bacanya seperti apa. Dicari, kan di Google itu bisa ya, pronunciation seperti apa, terus di kamus. Sebenarnya kalau teman-teman belajar bahasa Inggris itu memang kita harus bisa belajar awal-awal ya, awal dari belajar bahasa Inggris itu atau bisa punya pronunciation yang bagus itu, teman-teman belajar yang namanya kalau di kamus bahasa Inggris itu sampingnya itu ada, jadi misalnya apa ya, misalnya wake, wake itu dibacanya bukan seperti apa gitu, misalnya seperti ya, jadi baca baca apa namanya simbolnya. Nah, itu di kampus tuh sebenarnya ada cara bacanya. Kalau kita tahu simbolnya, kalau kita nggak tahu simbolnya sama aja juga ya. Jadinya sesat gitu. Jadi dulu waktu saya di Pare, saya tuh diajarin tuh simbol-simbol dalam membaca. Hmm. Misalnya gimana kalau bacanya kalau bacanya nggak kayak gitu. Itu diajarin. Nah, itu ya. Misalnya wake, nah ada TH-nya belakangnya itu harus seperti apa, misalnya seperti itu.
itu di kamus nggak ada. Jadi banyak-banyaklah curious ya atau penasaran terhadap sesuatu yang belum kita tahu. Oke, oke. Dari materi yang sudah saya sampaikan, ini question so far. Ada pertanyaan? Tadi saya sudah belajar baca, terus kemudian sudah mengartikan. I think good enough ya, teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan? Monggo, silakan. Ini yang absen siapa ya? Saya belum cek soalnya sebentar. Ada 15 yang masuk. Ada yang bertanya? Yang tidak masuk siapa teman-teman? Ada yang izin kah? Ini tidak ada, Miss. Hadir semua ya? Iya, Miss. Oh, tanggal 26, 29 Februari 2022. Psikologi Islam. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, that's enough for today, teman-teman. Adakah mungkin yang mau menambahkan mungkin? Tidak ada ya? Kita sampai jam berapa ini? Oke, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya teman-teman. Gak apa-apa ya? Yeah, Miss. Oke. eh kita akhiri. Let's sing Alhamdulillah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Okay, thank you very much for coming to my class today. See you next week. Teman-teman, dengan nanti kita minggu depan akan belajar terkait dengan teks genre. Teks genre ya, jadi beberapa, mungkin ada beberapa belasan sih. Ada belasan teks genre yang akan kita pelajari minggu depan. Nanti masih saya yang presentasi. See you next week. And the last, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so Thank much, you, Miss. Makasih, Miss. Thank Miss. you so much semuanya. Sehat terus, Ini Miss. ya, ini nanti sama Pak Afif gimana ya teman-teman? Jadinya Pak Afif, malam, Miss. oh begitu. Ya soalnya tadi saya telepon kayaknya di kampus lagi riuh kan karena memang ada acara kan yang tadi saya sampaikan. Jadi mungkin dipindah nanti malam ya. Jadi aman ya. Aman, Miss. Oke, Oke, terima kasih banyak semuanya.